Alhamdulillah pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang suara Quran sudah saya cukupkan. Kemarin pembahasan cukup sampai di tadabbur Quran. Selanjutnya saya berharap sekali bahwa acara di GBK ya, bertajuk ngapal itu mudah menjadi semacam training akbar, tausiah akbar, motivasi akbar ya, yang diikuti oleh puluhan ribu jamaah kaum muslimin. Acaranya saya pengen bikin 2 bulanan sekali. Sekali lagi saudara, sebagai penutup suara Quran, pembahasan suara Quran, saya kepengen sekali ada acara di GBK bertajuk ngapal Quran itu mudah, di mana puluhan ribu jamaah kaum muslimin 2 bulan sekali berkumpul, berganti-ganti orangnya mempelajari metode ngapal Quran ya, dengan cara yang paling mudah insya Allah. Nah, saya mengundang saudara-saudara semua nanti untuk menjadi tiket boxnya. Donatur acaranya, panitianya, dan pesertanya. Jadi saya ngebayangin tiap 2 bulan sekali puluhan ribu orang yang pengen ngapal Quran datang gitu ke GBK, memenuhi GBK dan kemudian belajar bersama. Nggak tanggung-tanggung lah, sekali ngangkat, sekali belajar puluhan ribu orang gitu. Belajar metode ya, yang saya sebut dengan metode O2A. Acara ini nanti akan diramaikan dengan Fatih Seferajik, imam-imam Haramaini Syarifain, Imam Sudais, Imam Syuraim, imam selain Imam Al-Ghamidi yang kemarin. Kita mengundang Imam Mahir Al-Maikli. Kita juga mengundang seorang syekh, seorang imam dari Kuwait ya, yang suaranya sangat terkenal di Indonesia, yakni Imam atau Syekh Misyari. Insyaallah, insyaallah. Nah, tinggal tunggu tanggal mainnya dah. Saya undang saudara nanti untuk beli tiket boxnya, untuk menjadi tiket boxnya, menjadi donatur acaranya, menjadi kemudian panitianya, atau menjadi pesertanya saja, insyaallah. Per hari ini kita akan berbicara, berganti topik sudah. Topiknya yang hari ini adalah tentang sedekah. Hari-hari berikutnya juga belajar insyaallah tentang sedekah. Mudah-mudahan saudara tidak bosan, walaupun sudah mengetahui tentang sedekah, termotivasi kembali tentang sedekah, dan bertambah-tambah kemudian kecintaannya akan sedekah. Pengertian sedekah yang paling umum dan dasar adalah kullu ma'rufin atau kullu khairin shadaqatun. Setiap yang baik-baik, kullu ma'rufin setiap yang baik-baik, setiap yang benar-benar, setiap yang manfaat-manfaat, itu adalah sedekah. Jadi nggak cuma bicara tentang duit, tapi juga bicara semua yang baik-baik, itulah sedekah. Sampai kita minggirin paku dari jalanan, membersihkan sampah, tersenyum, mempersilahkan orang masuk, menatap orang sambil tersenyum, menyapa orang, semua dihitung sedekah. Pokoknya semua perbuatan baik sedekah. Tapi memang sedekah juga identik memang dengan sedekah harta. Kita pun mengenal orang-orang yang kemudian bersedekah lebih daripada kita, yakni sedekah jiwanya, raganya, nyawanya fi sabilillah, berperang betul-betul di jalan Allah. Tidak seperti kita, kadang-kadang sedekah waktu saja kita nggak mau sama Allah. Kalau kita mengadahkan tangan ke langit, pengennya cepat, pengennya buru-buru, pengennya dalam waktu singkat. Tapi giliran Allah meminta waktu kita, bangun malam kita nggak bangun. Sholat duha di pagi hari kita tidak sholat duha.
Sholat tepat waktu, kita tidak sholat tepat waktu. Bila Allah yang meminta sedekah waktu dari kita untuk baca Quran, kita tidak baca Quran. Ada juga orang yang bersedekah kemudian tenaganya. Ada orang yang sedekah kemudian ilmunya. Bahkan terkenal sekali di dalam sejarah Islam. Ketika pertama kali kaum Muhajirin tiba, ya, menemui kaum Ansar di Madinatul Munawwarah, bahkan ada sahabat Rasul yang menyedekahkan istrinya. Subhanallah, nggak kebayang dah. Kalau mau kita sekarang bagaimana ceritanya ini? Nggak kejangkau, emang nggak kejangkau perbuatan sahabat-sahabat Rasul mah. Buat kita nggak ada apa-apanya. Di kemudian hari saya juga menemukan orang-orang gila, orang-orang yang luar biasa dalam sedekah. Ada orang yang menyedekahkan warung lontongnya, isi-isinya, yang kemudian akhirnya dia tutup. Ya nanti kita coba bahas satu demi satu, pelan demi pelan. Bener nggak sih sedekah model kayak begini? Dia sedekah warung kelontongnya sama isi-isinya gitu loh, sampai kemudian dia nggak bisa lagi jualan. Bener tidak? Dan kalaupun benar, kapan peristiwa ini dibenarkan? Kapan peristiwa ini dibolehkan? Dan seberapa besar impactnya sedekah untuk kehidupan kita, untuk kesulitan kita, hajat kita, masalah kita? Dan kapan dia bekerja? Apakah sedekah akan ketemu semua fadilahnya? Begitu saja. Ketika orang bersedekah, deng, terus numbuh, deng, terus kembali, deng, terus dibayar, deng, terus dibayar, Allah diganti berlipat-lipat. Apakah betul seperti itu? Atau ada proses yang mendahuluinya? Ada proses yang kemudian menyertainya? Atau ada proses yang kemudian menyusulnya? Kita akan insya Allah dengan izin Allah bahas satu demi satu, pelan demi pelan bab sedekah ini. Mudah-mudahan berguna. Ada seorang kawan gitu ceritanya, mengangkat mobil, beli mobil maksudnya, mobil bekas, sebutlah harganya 50 juta. Sahabat ini bukan seorang muslim. Dia panggil kemudian pembantunya. Dia bilang, bagiin duit 1 juta, lo amplop-amplopin, lo jalan kanan kiri, depan belakang kita punya showroom, bagiin 1 juta. Gue habis ngangkat 50 juta tuh mobil. Si pembantunya ini kemudian membagi-bagikan ini. Hingga kemudian bertanyalah teman dekatnya, ente habis ngangkat mobil 50 juta, terus ente sedekah 1 juta. Itu maksudnya gimana? Supaya dagangan lu laku? Apa jawaban si sahabat yang bukan muslim ini? Keuntungan yang kita dapat bukan dari barang yang kita angkat. Cakep. Saya tulis ya. Kalimatnya begini kurang lebih. Keuntungan yang kita dapat bukan dari barang yang kita angkat, tapi dari sedekah yang kita keluarkan. Inilah pelajaran pertama yang bisa saya ajarkan kepada diri saya dan saudara-saudara semua di pertemuan kesekian kalinya tentang sedekah. Keuntungan yang kita dapat bukan dari barang yang kita angkat, tapi dari sedekah yang kita keluarkan. Rupanya beliau ini pengen punya untung 10 juta. Maka dia keluarkanlah 10% dari 10 juta. Didapatlah angka 1 juta.
Ketika kemudian dia pengen ngangkat keuntungan itu, ngambil keuntungan itu 15 juta, tetap dia kalikan 10%, dia sedekahkan 1,5 juta rupiah. Saya menutup dulu ruang saudara yang kontra. Saya menutup dulu ruang saudara yang kemudian tidak senang, yang tidak setuju dengan pola pikiran yang seperti ini. Sedekah kok seperti mengharap imbal, sedekah kok seperti mengharap hasil. Karena nyatanya Allah sendiri memang menjanjikan hasil itu. Falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang bersedekah, maka dia dapat 10 kali lipat dari apa yang dia kemudian keluarkan. Tapi logika ini hebat sekali. Jadi nggak ngaruh nih masalah mobil yang dia angkat berapa judulnya, nggak ngaruh. Karena orang ini meyakini keuntungan itu bukan dari mobil yang diangkatnya, lalu punya selisih mau dijual berapa, bukan, tapi dari sedekah yang dikeluarkannya. Hebat sekali. Kita belum tentu bisa begini. Inilah juga yang disebut dengan sedekah di depan. Belum lagi laku barangnya, dia sudah sedekahkan di depan. Perhatikan saudara. Belum lagi laku barangnya, dia sudah sedekahkan. Calon keuntungannya disedekahkan. Sehingga menurut hitung-hitungan matematika sedekah, modal orang ini mengangkat barangnya bukan 50 juta, tapi berapa? 50 juta plus sedekahnya 1 juta, sama dengan 51 juta. Luar biasa. Dan orang ini kemudian, dari cerita ini saya mengetahui, barang kira-kira nggak laku pun, Allah kemudian bisa membuat barang ini menjadi laku dengan kehendaknya, dengan jalan bersedekah. Pilihan tentu di kita semua. Apakah kita mau mempercayai janji Allah dan memahami kisah ini sebagai kisah hikmah yang bisa kita telaudani, kita ambil sarinya, kita petik hikmahnya, kita ikutin yang baiknya? Apakah akan menjadi perdebatan sengit belaka tanpa saudara bersedekah? Pilihan ada di diri saudara. Saudara yang punya gaji 3 juta, mungkinkah punya penghasilan 10 juta rupiah? Kalau melihat gaya ini, maka mungkin sekali. Caranya bagaimana? Saudara yang bersedekah 3 juta, saudara yang kemudian punya penghasilan 3 juta, keluarkan di jalan Allah 1 juta. Di atas kertas, saudara akan berkurang menjadi 2 juta. Tapi 1 juta inilah yang akan menjelma menjadi 10 juta rupiah. Ya Ustadz, saya melakukan itu kok, tapi nggak berhasil kok. Ini dia. Sedekah, jangan berhenti sampai di sini. Terus lagi belajarnya, maka terus lagi ikutin episodenya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah terus pengalaman dan ilmu sedekah untuk kita semua. Alhamdulillah ada banyak pemirsa yang bertanya kepada saya, kok nggak ada lagi sih bacaan Quran 1 hari 1 ayat? Ya insya Allah nanti diadain lagi. Ustadz, kok nggak ada lagi doa barengnya? Tiap hari doa bareng? Iya ntar diadain. Kapan? Ya udah sekarang aja kita doanya. Kalau masalah ayatnya kita belum dapat bocoran nih. Kemarin udah sampai mana ayat itu? Ayat berapa? Ntar kita cari deh ya. Ntar mungkin besok atau kapan kita mulai lagi. Tapi doanya kita mulai dari sekarang. Ayo pemirsa, siap-siap di depan layar kaca kita berdoa. Yang pertama kita baca suratul Fatihah untuk semua dosa kita. Di antara kita tentu ada banyak yang memiliki dosa. Ada yang pernah menyekutukan Allah. Dia percaya sama orang pintar, percaya sama ramal-meramal, percaya sama dukun, percaya sama pertolongan orang lain, takut sama ancaman orang lain. Nah itu udah syirik. Bener loh, kita takut sama orang lain tuh syirik. Tunggu matiin loh, terus kita takut itu terjadi beneran nih gue dimatiin sama dia. Nggak ada yang bisa matiin kecuali Allah. Atau dia percaya, ntar pokoknya saya tolong dah. Terus kita jadi bergembira sangat, lalu melupakan pertolongan Allah. Seakan-akan kita udah aman nih dengan pertolongan dia. Nah ini juga masalah buat kita. Al-Fatihah yang pertama pemirsa, kita baca agar kita punya dosa diampuni Allah. Di antara kita pernah berbuat syirik.
barangkali pernah durhaka sama orang tuanya. Sampai sekarang nggak ngomong, nggak negor, nggak saling sapa. Sampai ada yang keburu meninggal orang tuanya. Ada di antara kita semua barangkali yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Pulang udah kemalaman, ngantuk, nggak kuat kita berdiri, kita tidur. Terus kita bilang dalam hati, capek gue lah, tidur. Nyata hilang tuh sholat isya. Nah kita minta ampun nih, kita minta ampun pagi ini. Hari ini kita minta ampun. Atau memang karena kita bilang, insya Allah nanti bangun, tapi ternyata tetap nggak bangun. Isyanya tetap bablas. Alhamdulillah subuhnya pun jam 8 pagi, mantap udah. Lalu kita baca doa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Barangkali ada yang di antara kita pernah berzina, mata dipakai ngeliat yang porno terus, web porno, CD porno, internet porno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa pemirsa dan membaca suratul Fatihah yang pertama ini agar Allah ampuni dosa kita. Ada yang pernah mengaliri darahnya dan darah anak turunannya, darah istrinya, menjadikan daging di dalam tubuhnya dan dalam tubuh anak-anaknya, dalam tubuh istrinya, dalam tubuh orang tuanya, daging yang berasal dari rezeki yang haram. Kita minta doa agar Allah bersihin, tapi dengan cara yang santun, yang baik, yang tidak membuat kita menjadi sakit. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho sama kita semua. Di antara kita yang pernah makan rezeki haram, Allah hapusin. Allah beri kekuatan mereka yang makan duit haram, balikin. Apa yang bukan menjadi haknya. Yang nggak ngerti caranya gimana, ntar ketahuan kalau dibalikin, biar Allah lah nanti yang balikin. Dengan tetap tidak membuat dia menjadi sakit. Insya Allah yang ampunan Allah bikin kita jadi senang. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Insya Allah beruntung orang mensucikan diri. Al-Fatihah yang pertama kita minta pada Allah agar dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa badan kita ini, dosa tangan, dosa kaki, diampunilah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita minta ampun dengan Al-Fatihah yang berikut ini. Dosa orang-orang tua kita, dosa istri kita, dosa suaminya para ibu, dosa anak-anak turunan ibu bapak semua, saya dan kita semua yang akhir zaman, dosa saudara-saudara kanan kiri depan belakang kita, dosa semua orang di seluruh zaman. Wa dzurriyyatahum wa ahlahum ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua buat kesulitan kita, agar Allah angkat kesulitan kita. Dengan dosa kita minta ampun, mudah-mudahan dosa ini bisa minggir sehingga pertolongan Allah bisa datang, kesulitan kita bisa hilang. Apapun kesulitannya, apapun juga hajatnya, untuk urusan anak turunan kah, rizki harian kah, mingguan, bulanan, duit, utang, jodoh, pekerjaan, rumah tangga, karir, jabatan, ya, perkara-perkara sosial yang lain, semua. Bahkan bukan cuma kesulitan dan hajat di dunia, tapi juga nanti di alam kubur, di yaumil hisab nanti. Mudah-mudahan Allah penuhi hajat kita. Allah tidak bikin kita haus, Allah tidak bikin kita kelaparan, Allah tidak bikin kita susah, Allah tidak bikin kita gelap, Allah tidak bikin kita kepanasan, Allah tidak bikin kita nyasar, Allah tidak bikin kita ada di kelompok orang-orang yang bermaksiat, Allah tidak bikin kita ada di kelompok orang-orang yang dimurkai Allah. Allah tidak bikin kita ada di kelompok orang-orang yang dipersulit oleh Allah di padang mahsyar nanti. Al-Fatihah yang berikut ini buat segala hajat dan kesulitan dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah berikut untuk acara kita nih pemirsa bisa Tatian TV, mudah-mudahan saya dikasih sehat, saudara dikasih sehat, Antep dikasih sehat, sehat semuanya sampai keuangannya juga sehat. Kita minta sama Allah acara kita ini barokah, bisa menjadi wasilah kita menuntut ilmu dan mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lana. Insyaallah ya,
Setelah hari ini kita membahas tentang sedekah, pembahasan berikutnya insya Allah juga masih tentang sedekah, sampai nanti Allah menentukan lain. Saya Yusuf Mansur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.